Baik, selamat malam Nandang Gus Nandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jadi Selamat malam. Nandang Gus Nandar teman saya dari SMA. Eh, yo Katanya ada cerita nih. Katanya kemana habis naik ke Ciremai ya? yo man, banyak bang. Waduh, via mana tuh kalau boleh tahu? Kisi-kisi aja deh kisi. Jadi awalnya kita tuh mendaki tuh 9 orang ya. Hmm, Udah booking, udah dibagi dua kelompok tuh. 4 sama 5. Iya 4 sama 5. Tapi kelompok awal tuh gagal, yang gagal 3 orang. 2 orang. Hmm. Terus masuk 1 orang tuh, tahu Putri kan yang kecil tuh. Gak usah sebut ya, baik. Nah, pokoknya itu orang itu ikut muncak terus. Nah di kelompok duanya yang gagal 1 orang. Hmm. Terus ngajak orang lagi, ngajak temen rumah semua. Awalnya tadinya campur, nah terus akhirnya jadi teman rumah semua. Nah, udah singkat cerita berangkatlah di hari Rabu tuh tanggal berapa? 19.20. Kita pendakian itu 19.20 hari Rabu, kita kumpul pagi-pagi. Sebenarnya dari awal berangkat juga udah curiga gitu. Curiganya apa? Karena ada satu anak yang bohong ke orang tuanya tuh, Jat. Ya. Jadi bilangnya dia tuh, kalau kita semua sih bilangnya jujur mau muncak semua gitu. Oke. Yang 1 orang tuh. Nah 1 orang bilangnya acara kampus di Kuningan. Nah dari situ tuh udah nggak enak perasaan tuh. Nah terus mulailah pendakian awal-awal. Di via mana dulu? Via Ah, mana? Via mana? Via mana? enggak, pendakian Ciremai ini kan via Linggasana. Hmm. Kebetulan pas kita naik tuh di base camp tuh sepi. Katanya tuh nggak ada yang naik lagi tuh selain Kelompok selain kalian. gabungan kita. Ya. Yaudah, Katanya tuh ada kita nanya ke rangernya dulu ya awalnya tuh. ya. Ada yang naik, sih nanti juga ada yang naik. Ternyata pas sampai ini nggak ada yang naik sama sekali. Waduh. Terus lanjutlah perjalanan mulai dari base camp tuh udah siap lah pokoknya. Udah Oke. namanya berdoa dulu yang namanya wudhu sama pokoknya setiap orang punya wudhu aja mau berangkat tuh. Berarti berangkat itu berapa orang tuh totalnya jadinya? Ah, Totalnya jadi berapa yang berangkat ke atas? Jadi yang jadi berangkat yang jadi berangkat tuh 8 orang. 8 orang. Cowok berapa, ceweknya berapa? 8 orang berangkat. Nah, laki-laki 6 orang, Perempuannya 2. ceweknya 2 orang. Di sini kita sebagai ketua rombongan kebetulan ditunjuk. Nah, mulai pendakian. Awal-awal pendakian tuh anak-anak udah kayak pada capek gitu tuh. Hmm. Terus mulai apa ya soalnya lewat kayak petilasan kuburan-kuburan gitu tuh. Hmm. Nah, di situ anak-anak udah pada ketakutan lah istilahnya. Terus awal-awal juga salahnya anak-anak tuh banyak bercanda tuh. Kalau kalau saya sih enggak, banyak bercanda jadi capek duluan gitu. Terus Oke. masalah utama masalah air ya. Masalah air tuh boros. Jadi banyak istirahat, sekali istirahat minum air terus makan. Nah, lanjut ke berarti pokoknya perjalanan berangkat tuh nggak ada masalah, Jat. Nggak ada masalah. Mulai masalah tuh pas di pos 4 ke pos 5 tah. Jalanan tuh kecil terus banyak duri-duri salak tuh. Itu jam berapa tuh di sana Sampai jalan? kaki kita aja sekitar apa ya? Sekitar berarti habis duhuran lah. Habis zuhur. Banyak duri-duri salak sampai kaki kita aja tuh ketusuk Hmm. dan berdarah banyak banget sumpah yang ketusuk duri Wah. salak kaki kita. Nah, terus di situ mulai ada ini nih kejadiannya yaitu mulai ketusuk duri salak. Terus ya banyak istirahat, mulai ada anggota yang lemas lah sampai kita aja. Dan yang paling parahnya ini, yang bawa tas gunung cuman kita doang 1 orang, yang lain gak ada Itu yang bawa. yang bawa tenda cuma kamu apa gimana? Yang bawa tenda dibagi cuman yang bawa tas gunung kita sendiri. Yang lainnya pakai tas biasa? Udah mau kita bawa tas biasa semua. Udah bawa tas gunung, bawa dirjen air kan 3. Nah, Hmm.
Nah, berarti udah kita bawa tas gunung, kita disuruh bawa dirjen air juga. Udah Berat gitu, banget ya. udah gitu tas cewek juga di depan, soalnya ceweknya nggak kuat bawa bebannya. Waduh, kuat sekali ya Anda ya rupanya. Depan. Terus, berarti tadi ada yang kelewat ya, pos 3 tuh. Ya, Yang di snap kita tuh, Jat. kenapa itu dia? Yang suara kuda tuh. Itu pulangnya apa Nah, pas, itu, pas itu, berangkat? itu pas berangkat, pos 3 Oh, tuh. pas berangkat udah ada Kebetulan gangguan. itu pas lagi duhur, waktunya sholat duhur tuh. Mm-mm. Kan berhenti di pos 3, pos air. Awalnya foto-foto tuh, foto-foto. Terus ya mulailah biasa anak-anak bercanda sompral lah yang namanya takut ini, takut babi, ya takut setan, takut apa. Gak bisa Foto-foto. dijaga gitu ya. Terus ya masak-masak sama, nah itu yang nggak disadarin ya, yang video yang suara kuda, tapi emang itu murni sumpah bukan golongan kita. Ya, kayak nanti Soalnya videonya ini bisa dimasukin nanti. kalau di video full posisi gini, jadi ini orang yang video, Iya, orang-orang tuh di sini semua nih. Ini di orang yang video, orang-orang tuh di depan semua, nggak ada yang di belakang. oke. Bang Ajan bang, Ajan Mas Andi. Bang Ajen bang, ajak mas baca maaf Mas Andi. Bang Ajen bang, ajak mas baca maaf Mas Andi. Murni, asli murni. Itu nggak ada yang nyadar, nah. Sadarnya pas pulang, ada yang ngirim di grup WA, iya sih, ini suara siapa gitu. Itu Padahal orang-orang tuh, berarti yang video sebelah sini, 7 orangnya sebelah sana semua, nggak ada yang di belakang. Itu suara dari belakang semua. Itu suara kuda dari belakang. Tapi yang videonya sih bilangnya katanya itu kunti, tapi kita kedengeran kayak suara kuda. Logikanya di situ bukan habitat kuda, anjir, kuda aja nggak ada. Mana siang soalnya sih kalau ya, emang suara begitu emang nyaru sih. makanya. Terus kan awal tuh lanjut ya pos 5 wis pada lemes tuh yang cewek. Nah, kita nyuruh 2 orang duluan ke pos 6 buat diriin tenda. Berarti 2 orang duluan diriin tenda. Nah, terus nyusul lah golan kita. Nyampe itu sekitar maghrib di pos itu. Nah, mulai apa namanya, berteduh gitulah, kayak bikin tenda, bikin masak nasi, masak mie gitu, sama sholat maghrib gitu, tayamum kan, soalnya kalau air ada cuman kita kan takut kehausan gitu, jadi pakainya tayamum. Kemungkinan juga ada hal lain juga sih, jadi kayak ada anak yang nggak sholat tuh, padahal kita udah bilang suruh sholat semua, tapi ada yang nggak sholat, susah diomonginnya. iya. Sholat tuh kan buat tameng kita sendiri juga. Apalagi anak cewek tuh sholatnya enggak. Cuman awal doang, duhur doang, pas berangkat. Maghrib isanya bablas, enggak sholat sama sekali. Iya itu ya nggak tahu lah itu mah masing-masing lah. Nah, ya, terus kan lanjut. Bikin tenda gitu udah selesai, nah terus bikin hamok. Tahu hamok kan, kasur Tahu. gantung. Tahu. Kasur gantung yang diikat di pohon. Iya. Nah, saya itu bikin hamok tuh 2. Jadi tenda tuh bawa 3, orangnya 8, jadi kurang sebenarnya. Jadi yang tidur di luar tuh 2 orang. Tadinya teman saya, berhubung satunya nggak kuat dingin, jadi terpaksalah kita tidur di luar. Tadi sama teman kita di atas pohon tuh ada teman kita di bawahnya. Nah, terus ya setelah ini tidur, pas tidur tuh cewek ada yang nggak nyaman, katanya kayak ada yang gimana gitu, kayak ada yang ganggu gitu di tenda itu. Itu tendanya 1 berempat, yang cowok sama cewek campur itu yang 3, tendanya 3. Oh 3. Kapasitas 2 semua. Oh 2, yang cewek gitu. Nah, terus ya kata ceweknya tuh minta ditemenin di depan, ya teman kita ngalah kan, tidur matras tidur di depan tenda cewek. Kita tuh sendirian, berarti tidur di hamok tuh. Dan itu posisinya jadi kayak saya 2 tenda sebelah sini, 1 tenda sini pohon, nah hamok sini ngadep langsung ke jalur pendakian. Kita sendirian itu. Wow. Sampai kita tidur nggak berani lihat apa-apa, Jat.
kupluk dibalik buat nutupin mata, sleeping bag nutup sampai kepala, hammock tutupin kepala. Teman kita lagi ada yang kecing cowok tuh, dia nggak berani gerak tidurnya sebelum ada yang ngajak ngomong. Oh, ngerti keadaan kayak gitu. Ya. Jadi katanya tuh dia tuh udah sempet tidur. Nah, di mimpinya tuh kayak ada yang narik tuh Jat, kalau gerak tuh kakinya tuh. Nah, ngerti. Di mimpi. Nah, Di mimpinya tapi serasa di asli gitu. nah kalau gerak kakinya ditarik dia pikirannya gitu. Kalau kita tidur di luar awalnya pulas tuh sampai mimpi ya suasana di daerah Kali Tanjung itu pulas pas bangun-bangun kita tuh nggak bisa tidur lagi. Nggak enak pisan kita bangun tuh tidur tuh jam 9-an lah, bangun setengah 12 malam. Tidur tuh kayak ada yang merhatiin ya gitu tuh. Awalnya kita bertahan Jat, sumpah ada sekitar 30 menit tuh. Cuma lama-lama tuh nggak nyaman anjir. Padahal kita nggak bisa lihat apa-apa, cuman nggak nyaman perasaan kita tuh. Soalnya sendiri. Ya, habis itu pindah. Hah? Pindah. Terus kita pindah nemenin teman kita yang tidur di luar. Nah, itu enak di depan tenda cewek, rame juga. Itu berarti emang di pos itu cuma kalian doang di situ. Nggak ada pendaki lain dibilangin tuh udah tok. Wow, berarti di 88 tuh kalian doang di situ. Iya udah nggak ada lagi. Itu yang pernah mendaki cuma kamu doang. Wah itu berempat, cuman berempat yang pernah mendaki. Oh, berarti udah. Lanjut, silahkan. Nah terus kita pindah, bikin api unggun, nyari kayu. Nah pas nyari kayu tuh sedikit ngeri Jat, soal gelap. Mata kita hampir ketusuk ranting, kena pelipis nih sini. Udah strok sandar pisan, kena ini nih kita. Demi Allah kita sih nggak bohong Wak. Malam-malam gelap. Nggak ada center gitu? Ada, cuman kayak gelap aja, gelap gulita gitu. Nah terus singkat cerita jam 2 tuh diunin. Masak-masak dulu, makan roti, minum kopi, minum susu gitu. Nah jam 3 tuh udah mulai pendakian. Nah di awal pendakian nih udah mulai nggak bener ini nih. Yang benernya siapa ya? Itu si Putri yang kecil loh. Tahu kan orangnya pasti tahu lah. Dia nekat ikut. Nah yang bohong tuh orang itu, orang tuanya tuh. Alasannya acara kampus. Padahal sampai dia bawa ID ke kampus coba Jat. Muncak. Itu awal-awal tuh lama tuh gara-gara itu. Jadi banyak minta berhenti ya. Sama temennya yang namanya Ipang tuh. Katanya tuh banyak lihat kayak gitu Jat. Apa tuh? Ya gitulah pokoknya. Soalnya yang lebih deket tuh si Ipang sih. Itu posisinya yang jadi di belakang. Yang jadi leader siapa? Yang jadi sweeper siapa? Jadi yang di depan tuh teman kita. Kalau kita di paling belakang pas berangkat tuh. Berarti kamu sweeper di situ. Iya. Kalau si Putri nggak berani paling belakang, kalau bilang tuh jangan paling belakang sih, takut sih, rasanya gitu baik. Gak mau paling belakang kalau. Nah singkat cerita udah tuh mulai lewat semua. Nah mulai kejadian tuh pokoknya udah aman lihat kayak gitunya paling si Putri sih kebanyakan. Nah mulai kejadian parah tuh di pos 10 di pos Lingga Buana 2. Jadi kan itu istirahat mau masak mie. Nah, teman kita tuh mau ngeluarin HP yang cewek satunya tuh sebut aja lah mau ngeluarin HP. Padahal teman kita yang cowok udah lihat tuh, teman ngaji kita tuh namanya Yayan lah, udah lihat kuntilanak gede di pohon tuh. Siang-siang tuh jam 10 pagi. Nah, pas ngeluarin HP, blank, layar HP kan masih hitam tuh. Iya. Nah, pas kondisi terkunci, nah dia ngelihat dari layar HP-nya, langsung mau selfie nggak jadi.
Oh, merinding cuy. Merinding cuy. Busuk. Bisa ngebayangin sih. Ngerinya gimana itu. Kita merindingnya pas pulang bro, bukan pas ini. Nah terus, kan udah nyampe pos 10 nggak buana istirahat lagi di situ tuh. Si Uni tuh duduk sama Putri, goan kita kan lagi masak-masak. Deke duduk berdua tuh di depan ngadep ke sana. Katanya tuh Deke kan kaget ya, kita lagi diem, tiba-tiba menjerit Jack. Siapanya? Kayak gimana ya? Kayak gini nih. Kayak gitu tuh. Pada buang muka semua deh gitu. Menjerit itu pokoknya. Itu sambil gini. Nah, pas kita lihat di grup, baru ngasih taunya di grup. Ternyata lihat kepala buntung di pohon. Lagi gantung nih, kepalanya aja. Siang-siang padahal. Ngeri sih. Merinding ini. Puncak. Nah, puncak tuh aman. Udah nggak ada apa-apa. Nah, pas turun nih. Berarti sebelum pos 10 tuh ada jembatan pakai pohon tumbang tuh. Kalau yang berani lewat situ, yang ini lewat bawah, pas berangkat sih nggak apa-apa kan itu. Kalau nggak kuat digendong ya cewek. Jadi kondisinya pas turun tuh kita gendong cewek itu yang si Uni tuh. Si Rusdinya gendong si Putri. Kan lewat jembatan itu tuh. Cuman kondisinya kan pulang habis gerimis jadi licin. Jadi kita lewatnya lewat bawah, lewat aliran sungai yang kering tuh. Nah, pas lewat situ aja. Baru ceritanya pas pulang sih, kata Uninya tuh. Ada anak kecil aja di sungainya. Kayak anak kecil nggak tahu, pokoknya ngikutin, Awan, baik siang-siang sebenarnya anak kecil gila di sungai kayak Berarti gitu. Dari mana kita nggak bisa lihat? kejadiannya kalian itu benar-benar cuma di siang hari doang gitu ya? Banyak di siang hari. Wow. Yang kuntilanak, buntung lah apalah. Nah terus habis itu pulang. Nah terus kejadian ini lagi nih. Pokoknya udah situ aman lah kejadian. Terus mulai dehidrasi tuh, ketemu sungai gitu. Udah kayak nemu aliran genangan air tuh. Kita harus diturun ke bawah tuh. Kata anak ceweknya, tungguin ya. Tanya dehidrasi. Tahu nggak sampai kita minumin air yang mengembun di daun tuh, diseruputin semua. Itu kalian emang persediaan air udah habis semua? Habis Jat. Susah, ada yang boros sih, satu orang ada yang boros nih yang bikin kita benci tuh. Satu orang boros kalau minum tuh. Egois Pas kita ya. turun ke sungai sama awalnya mau ngambil, terus kata Rustinya nggak usah aja dong, bau uget-uget, bau batang lah, terus banyak uget-ugetnya airnya tuh, nggak jadilah. Terus kata kita tuh, Rus bisa Rus, terus kata Rustinya tuh, apa udah nggak bisa aja. Rusti kan naik duluan ya, kita masih di air tuh di bawah kan, soalnya ke sungainya turun dulu, jadi jalan tuh turun. Nah pas si Rusdi udah naik, kita kan kondisi dehidrasi tuh. Ada orang yang ngomong kayak dari batu anjir, kita langsung lari cok, gak tau ngomong apa. Kayak Ada yang gimana? kayak manggil tuh. Hah? Suaranya lupa Jet, pokoknya ada orang ngomong dari batu aja. Sampai kita pas ngambil air kita langsung lari, Rus. Pas naik kan sendal kita licin ya, sampai kita latah ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Kan harusnya sendal kita lunyu. Kita ngomongnya sepatu kita lucu. Saking paniknya. Anjir kita sampai klarak. Dan itu suara itu bikin kita deg-degan sampai pulang. Anjir bayangin sungai ada suara orang dari batu itu. Suara apaan coba? Nah terus cerita lagi nih. Jadi pas posisi turun tuh 4. Jadi posisinya 2-4 Jadi 2 orang duluan disuruh buat ke tenda ke pos 6 buat masak dulu, masak mie sama masak nasi. Sama yang di belakangnya buat jaga 2 orang. Kalau kita sama Rusdi tugasnya jagain cewek.
Nah, jadi pas di posisi mana ya? Nah, yang 2 orang pertama nih, ada 1 orang cowok bisa lihat itu, sebutnya Maul lah. Jadi gimana ya? Posisi si si Maul di belakang. Bentar. Si Maul di depan, Adi di belakang. Nah, jadi pendakian tuh sepi. Si Adi tuh punya perasaan gak enak. Jadi kayak ada yang ngikutin gitu tuh. Si Maul sih tahu, cuman dia diem. Nah, terus si Adenya Mhm. minta tukeran kan posisi. Oh, kita di depan, kamu di belakang. Oh ya udah. Terus Maulnya ceritanya ya pas pulang, emang di situ tuh ada yang ngikutin. Yang pas turun tuh, dia bisa lihat si Maulnya. Ada si Ade orangnya kecing, Jat. Jadi dia tuh panik kan loh. Dia tuh nggak bisa lihat tapi panik. Bisa ngerasain. Udah turun, udah selesai lah. Pokoknya intinya udah nyampe pos. Alhamdulillah tuh ada, pas di pos 6 tuh ada pendaki yang baru naik. Baru ada pendaki satu rombongan itu juga. 6 orang, nggak ada pendaki lagi. Dan disaranin sama pendaki itunya, dibilangin sama ranger Linggasananya kalau turunnya nanti aja Jumat pagi, jangan malam Jumat ini. Gue bilang kita kan nggak bisa ya, ada yang kerja, ada yang tes, terutama kita nih tes TOEFL buat kelulusan ini, buat kelulusan apa namanya, skripsi gitu. Kebetulan tes TOEFL-nya mulainya jam 9 pagi hari Jumat. Nah, ya udahlah. Ada yang uji kom juga anak STM-nya tuh. Satu. Terus pulang dah habis maghrib, sholat maghrib, beres-beres tenda, bongkar. Nah, terus awal pulang sih aman. Nah, awal pulang nih udah nggak bener nih. Si yang buka jalan si biasa di depan. Wanti-wanti, udah wanti-wanti aja. Dang, nanti di pos 2 sama pos 1 tukeran ya, Ira yang di depan, kita yang di belakang. Kalau dia kayak tahu gangguan paling banyak tuh di situ. Dan pos paling angker itu di pos 5 katanya. Terus turun dah dari pos 6 ke pos 5. Nah, ternyata di pos 5 ini ada yang ngikutin sampai sampai pos sampai base. Dan kata Maul sih gara-garanya tuh gara-gara 3 orang berisik baik, nggak bisa jaga sopan santun. Dia bisa lihat ya di pohon ada yang nampakin gitu. Cuman yang ceritanya sedikit. Terus si Putri juga tuh, Putri bisa lihat itu mah hampir tiap jalan dia nunduk, Jat. Sampai Putri nangis. Digangguin parah. Digangguin parah kata Maul sih gara-gara 3 orang teman kita yang berisik aja di belakang. Tapi bayangin sampai diem ya Putri nangis. Terus kalau duduk nih ya, gimana ya kalau Putri posisi duduk? Jadi harus ngadep ke sana, kiri kanannya harus orang tuh. Temenin katanya kalau ada yang nemenin kata Putrinya tuh. Serem-serem mukanya. Lanjut lah. Bayangin udah turun malam Jumat, Cok. Malam Jumat gitu. Terus apa lagi ya? Lanjut, pokoknya yang paling banyak diganggu tuh Putri sama Uni. Cewek itu 2 orang cewek. Kalau si Uni mah diem aja. Dari turun tuh gak ngobrol. Putri mah kalau takut tuh bilang. Jadi posisinya awalnya di gimana ya? Di belakang lah. Terus akhirnya Putri di belakang kita. Pas di belakang kita tuh rada mending lah. Sama kita tak omongin soalnya. Kalau lihat mending nunduk aja, jangan gak usah dilihat. Kalau dilihat nanti Ira nampak takut. Nurut deh. Nurut terus
Lanjutlah ke pos, pokoknya udah aman-aman, ke pos 3. Lanjut pos 3 yang air tuh, yang tadi siang ada suara kuda. Hmm. Nah, itu pada istirahat tuh, pada ngisi air yang kosong, soalnya udah pada dehidrasi tuh ya. Temen kita marah, ya sok sekarang satu botol satu orang, supaya ketahuan siapa yang paling boros minumnya. Terus terus di pos 3, nah pada tidur, udah lagi tidur tidur iseng di bawah di pos 3 tuh, pada tidur iseng, ada yang ketiduran. Nah, si, si Maul tuh ngomong gini, Dang, ada pendaki yang naik sih. Udah bayangin coba pendaki, dia bilang ada pendaki yang naik 2 orang. Bayangin coba, pendaki naik 2 orang jam 11 malam, Ki. Stres beli sok. Malam Jumat lagi gitu Ya kan udah ya. ya, sama kita senterin ya ke jalan pendakiannya tuh. Bilang anjir lu udah free bench ya, laka pendaki laka apa aja gitu. Maksudnya nggak ada pendaki, nggak ada apa ya. Masa ada pendaki. Terus Bang Uli bilang, tuh denger, coba denger. Ira, nggak denger, daerah ada langkah kakinya tuh. Dep gitu. Dia kayak denger, cuma kita nggak bisa lihat. Ari si Rusdi, orang takut. Nah si Maul kalau lihat langsung cerita, Jat. Si Rusdi, wongnya takutan, ceritain Rusdi sama ke kita. Rusdinya dadak ini kan, dadak denger sama dadak bisa lihat jadinya. Terus si Putri tidur tuh di pos 3, cuman tidur beralaskan matras doang sama ditutupin sarung tuh, dengan kondisi ditutup mata ditutupin jaket sama ditutupin sarung, soalnya dia diikutin terus Jad dari perjalanan tuh Jad, sampai nggak berani lihat jalan gitu, lihatnya ke bawah terus. Nah terus kita pernah mikir nih Jad, yang pendaki 2 orang cerita dari saudara kita nih, kebetulan beda beda jalur sih, dan kita berpikirnya itu pendaki yang hilang atau pendaki yang mati gitu. Jadi saudara kita tuh punya temen pernah mendaki, pulangnya pulang mendakinya tuh, jadi ngedakinya 2 orang. Nah pulang ngedakinya tuh ngikutin orang mati 2 orang, dan itu ketahuan warga, itu kamu ngikutin orang yang mati. Nah kita mikirnya jangan-jangan ini hantu yang pernah ditemuin di ini, apa namanya, di jalur pendakian Palutungan tuh. Soalnya ciri-ciri sama, dua orang pendaki. Dan saudara kita juga temennya ngikutin orang di 2 orang. Dan kita sempat berpikiran ke situ di pos situ tuh, Jat, sumpah Jat. Pokoknya wah kita merinding pas dengar ada 2 orang pendaki. Berarti saudara kita tuh, kita mikirnya cerita tuh nggak bohong gitu, udah soalnya teman kita ngalamin sendiri, lihat 2 orang pendaki naik malam-malam jam 11. Lanjut turun nah turun terus nggak bener gini, turun tuh dari pos 3 tuh si Uni diem aja, kalau si Putri mending, soalnya ke kontrol sama kita tuh, jadi kita di depannya ngingetin buat jangan lihat, soalnya dia kayak bisa lihat. Terus Putri bilang takut, takut sampai bilang ke kita, Andang di sini banyak banget sih kayak gininya. Terus kita bilang ya iyalah, namanya juga di hutan banyak, apalagi sekarang malam Jumat sama kita gitu. Nah lanjut, pokoknya aman. Terus pas mau satu nih, si Rusdi tuh lihat orang tinggi gede, katanya di pohon warna hitam, pokoknya serem be, cuman dia diem bae nggak berani cerita. Terus dia tuh lihat, terus kita juga sempat lihat sih
kita baru lihat sekali Jat makhluk kayak gitu, sisanya nggak lihat. Kalau teman kita ada yang lihat, ada, cuman nggak cerita, ada. Jadi kita pas jalan lagi, kita kan posisi di depan tuh, orang yang nyari jalan, tiba-tiba tuh lagi nyenter pohon yang tumbang, tiba-tiba anjir, bayangan hitam cowok nongol jelas pisan gitu. Pas nyenter sih pohon yang tumbang kayak gini, seret, kita langsung astagfirullah. Tahu kan posisi orang dikagetin kalau di dor gitu kan, kagetnya gimana kalau lagi jalan ini kick, kita langsung kayak loncat Jat, bilang astagfirullah. Di situ kita panik cok, deg-degan, sampai si Rusdi nanya, "Kenapa ya rendang?" Kita jawab gini, "Enggak Rus, cuman halu," kata kita. Padahal itu jelas banget kick, dari balik ranting pohon tumbang hitam. Tapi kalau kita lihatnya kayak hitam, kepala, terus rambutnya panjang, tapi bayangan bentuknya. Kagetin loh. Pas disenterin muncul gitu. Nah, terus tenang tuh, itu udah lewat, nyampe lah di pos 1. Ada ranger di atas lagi ngecamp. Diajak, dibilang mau ngopi enggak gitu-gitu. Nah, pokoknya ditawarin ini. Terus nyampe, berhenti dulu, pos 1 udah lewat, lanjut perjalanan. Nah, di sini parah tuh. Si Uni udah nggak kuat, udah pingsan. Itu jam berapa? Jam 1 malam. Jam 1, jam setengah 2 lah. Uni udah pingsan, digendong. Terus lanjutlah perjalanan. Yang gendong si Ipang. Ipang gendong, berhenti di, pokoknya di antara, pokoknya sekitar, kalau jalan normal 30 menit lagi lah ke pos pendakian tuh. Nah di situ udah pada pegel ya. Berhentilah, si Ipang capek, yang lain capek, Uninya pingsan tuh, ngelende di si Ipang kan. Terus pokoknya wis nggak karuan tuh Jat, pingsan tapi kayak nangis gitu. Nah, terus si Putri posisi tetap di belakang kita. Nah pas si Putri duduk, kita berdiri ngadep ke Putri, si Putri malah ngomong nih, "Nandang, itu ada yang duduk sebelah kamu sih." Anjir kata kita tuh, segala merinding, baik langsung cerita, goblok cowok. Berarti anaknya jujur. Cuma Allah Jat, kita langsung merinding Jat. Sampai apa ya, kata Putrinya anak kecil ya. Dan lanjut ke Uni pingsan, dan ternyata dia diikutin dari pos 5 cok. Diikutin sama makhluk itu. Dan pas kita nanya ke rangernya pas pulang kan nanya, emang pos 5 tuh paling ini, banyak anak kecil katanya di pos 5 tuh. Banyak anak kecil katanya di situ tuh. Gak ngerti tuh anak kecil apa. Kayak sih golongannya anak-anaknya demit di pos 5. Nah awalnya pada berusaha tuh macain doa ya buat Uni tuh. Kayak baca sholawat, ada yang baca surat-surat pendek, ya kita baca-bacaan yang diajarin sama guru ngaji kita. Udah baca-bacaan. Terus kata teman kita, ini mah gak bisa nih kalau dibaca-bacain, harus manggil ranger. Oke lah, awalnya kita nggak tahu itu di pos 1 itu ada ranger tuh. Awalnya pada turun ke base camp, pada nggak mau Jat, pada takut Jat. Ya udah kita, yang berani itu cuma berapa orang ya, 3 orang paling yang turun ke base camp tuh yang berani. Kita yang paling berani, kita, Yayan sama Ipang. Kondisinya Ipang udah capek, gendong Uni dari pos 1 anjir. Yayan juga sama udah capek itu tuh. Ya udahlah kata Yayan tuh, kamu turun aja Kang, dipanggil ranger. Nah terus kita turun sama teman kita, ditemenin dia 2 orang ya katanya. Oke 2 orang. Dan teman kita emang yang ikutnya orang double kick Chat, double parah kiri. Mengkel kita berempuan.
terus kangen toki banyu, bawa bekal sedikit, minta aja bekalnya orang. Double pas turun ke base camp kan kita manggil ranger, dia ikut. Kita sih paniknya takut ada apa-apa soalnya apa? DK udah pingsan uninya. DK sih manggil ranger, nggak ngomong ke rangernya apa, cuma nemenin kita doang. Sudah manggil ranger tidur, kita sih nggak bisa tidur, cok, mikirin itu belum turun tuh. Egois banget ya. Iya, double kick emang. Bener pas kita tinggal katanya uninya udah mulai kena. Kayaknya jadi dia udah nggak kontrol, terus mulai ketawa-ketawa kayak gitu. Itu berarti di track jalur berarti. Iya, di track jalur. Sampai kata temen kita tuh nggak ada yang berani deket, chat. Yang ada cuma yang Ipang doang, yang lain pada ngejauh, nggak berani ngedeket karena ketawa itu. Pak udah pasrah soalnya, bilangnya tuh nandang nggak datang ya, manggil ranger lama pisan katanya tuh, udah pasrah. Padahal Ipang udah mau nyiapin sarung tuh sama negor bambu tuh, bambu buat bikin tandu dadakan, dan ternyata si Maul gitu nggak berani bikin, soalnya dia pada bisa lihat sih. Terus akhirnya ranger datang, disadarin tuh sama ranger, soalnya tahu yang masuk ke dia siapa, dari pos 5 katanya. Dikeluarin, ranger gendong sampai pos pendakian. Dan itu katanya kita kan nggak tahu ya, pulang duluan. Di jalan pos pendakian tuh saling pegangan tangan turun tuh, sampai si Putri B katanya jalan cepet pisan. Gara-gara yang lainnya pada cepet sih jalannya, dipegangan tangan semua jalannya. Pas di base camp, nah itu udah, wah kita us panik, Jat, mikiri wong tua, mikiri apa, Jat, barangnya kita ketua rombongan gig. Tanggung jawab. Nah terus di base camp disadarin ranger, udah sadar. Habis itu cerita-cerita gitu. Pokoknya banyak sih. Yang kita tahu segitu sih cerita horornya. Wah, itu udah luar biasa sih. Mungkin nanti dari pelajaran yang bisa diambil adalah pertama ya jelas izin sama orang tua sih kalau mau kayak ke gunung. Itu yang paling penting. Sama kalau ada apa-apa mending gak usah cerita dulu gitu kan. Tapi biang dari semuanya mah izin orang tua, Jat. Kalau kata kita. Dan emang orang yang bohong itu yang paling banyak diganggunya gitu. Dan dia bisa lihat juga kan. Ya, gitu lah. Udah tahu bisa lihat tapi dia nggak izin gitu. Makanya. Izinnya mana acara kampus lagi sama teman kampus. Ada lagi pesan yang mau disampaikan deh, gimana deh buat teman-teman yang ada di situ kali aja. Pesan buat teman-teman kalau masih pemula jangan lewat jalur Linggasana deh kalau mau ke Ciremai. Kecuali weekend. Kalau weekend rame. Kalau nggak weekend jangan deh. Mending mikir-mikir lagi. Saya juga niat awalnya coba-coba. Ternyata itu jalur trek parah, panjang. Sama auranya beda. Aura. Ya, Ciremai itu terkenal jarang banget ada air ya makanya. Iya, sekalinya ada air cuman di pos awal doang. Yeah. Pokoknya kalau mau pendaki pemula, kalau mau lewat dari Palutungan, kalau nggak dari Majalengka, kalau dari Linggarjati Linggasana jangan. Sama jangan egois sih. Kita nyesel punya temen yang egois bawaan. Ngabisin air, ngabisin bekal bawa sedikit, punya orang dimakanin. Buat teman Anda tuh, sadar. Kasihan temennya. Gila ya. Barangkali ente punya rencana naik gunung dari Linggasana. Jangan deh Pak, Gunung Ungaran saja saya tidak menaklukkan, apalagi gunung-gunung yang tinggi seperti itu.
Parah itu Jat, hingga sana gila emang. Udah dah. Udah. Nah,